Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11, Praktikum Komputasi Statistik kelas RB. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul ke-6 praktikum yang berjudul Pengembangan Pemrograman Fungsi pada R. Pertama-tama, saya Patricia Leandria Diajeng Putri dengan NIM 122450050 akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pemrograman fungsi pada R. Fungsi dalam R memungkinkan kita untuk menyusun kode dalam unit-unit kecil yang dapat dipanggil berkali-kali di berbagai bagian program, sehingga memudahkan programmer dalam melakukan pemeliharaan, debugging, dan pengembangan kode yang lebih kompleks. Dalam R, fungsi membutuhkan atau tidak membutuhkan input dari X, setelah itu akan mengeluarkan output Fx. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang mendefinisikan fungsi menggunakan kata kunci function. Nah, di sini saya akan melakukan suatu fungsi yang menyatakan luas suatu lingkaran. Jika lingkaran memiliki jari-jari 9, luas lingkaran yang memiliki jari-jari 9 dan pi-nya yaitu 3,14. Oke, di sini saya akan membuat suatu fungsi untuk menghitung luas lingkaran tersebut. Pertama-tama kita menginisialisasi nama fungsinya terlebih dahulu. Functionnya kita memakai pi dan r yang bisa sebagai r itu jari-jari. Di sini fungsi pi dan r itu adalah argumen, sedangkan luas underscore lingkaran itu adalah nama. Baik, selanjutnya kita akan melakukan operasi atau fungsi matematisnya, yaitu pi dikali r pangkat 2. Kita return L. Selanjutnya kita akan memanggil kembali luas lingkarannya, namun kita masukkan nilai pi-nya dan juga nilai jari-jarinya, yaitu 9. Oke, akan kita run. Baik, dari hasil yang didapat terlihat bahwa luas lingkaran adalah 254,34. Nah, selain itu kita akan membuat fungsi secara default juga dengan menggunakan default argumen. Kita membuat luas persegi panjang, merupakan nama fungsinya. Terus selanjutnya dengan P-nya itu 5, panjangnya 5 dan lebarnya 18, itu adalah sebuah argumen. Selanjutnya kita return, kita tulis rumusnya untuk mencari luas persegi panjang, yaitu P kali L. Lalu kita panggil luas persegi panjang. Oke, dari hasil ini dapat bahwa luas persegi panjang dengan panjang 5 dan lebar 18 adalah 90. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi rekursi. Fungsi rekursi merupakan fungsi yang memanggil dirinya sendiri dalam proses eksekusinya. Rekursi sering digunakan untuk menyelesaikan masalah yang dapat dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil dengan struktur yang mirip dengan masalah asal. Fungsi rekursi itu umumnya dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kasus basis atau base case, yang dimana fungsi itu berhenti memanggil dirinya sendiri untuk mencegah rekursi tak terbatas dan memastikan bahwa fungsi akhirnya berhenti. Yang kedua ada bagian kasus rekursif atau recursive case, yang dimana fungsi ini memanggil dirinya sendiri dengan argumen yang lebih sederhana atau lebih kecil. Oke. Di sini saya ingin menghitung nilai faktorial dari bilangan positif.
nilai faktorial dari n sama dengan 7 atau 7 faktorial. Kita menggunakan fungsi rekursif untuk menghitung faktorial dengan menggunakan fungsi faktorial. Pertama-tama kita membuat ke kasus basisnya. If n sama dengan 0, return 1. Lalu kita lanjut ke kasus rekursifnya. Dengan return, kita inisialisasi rumusnya. Setelah itu kita menggunakan fungsi kita panggil. Itu faktorial dari 7. Di sini dapat dilihat bahwa faktorial dari 7 adalah 5040. Oke, sekian yang dapat saya jelaskan tentang mendefinisikan fungsi serta fungsi rekursif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman berbasis objek OOP pada R. Nah, yang pertama kita akan membahas kelas S3. Nah, kelas S3 di R adalah sistem OOP sederhana yang memungkinkan kita membuat objek dengan struktur tertentu dan fungsi khusus untuk menangani objek. Nah, kemudian objek pada kelas S3 dapat dibuat dengan menambahkan atribut kelas ke dalam objek tersebut. Nah, suatu list dengan atribut kelasnya diberikan suatu nama kelas adalah kelas objek S3. Nah, di sini saya akan memberikan contohnya ya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat objek kelas S3. Nah, pertama kita mendefinisikan fungsi kita untuk menghasilkan objek. Di sini kita misalkan mahasiswa ITERA. Nah, kemudian kita akan memasukkan parameter menggunakan function. Nah, di sini kita bisa menggunakan parameter nama dan umur. Nah, di dalam fungsi ini kita akan membuat list bernama mahasiswa atau MHS. Buat list yang berisi nama dan umur. Nama sama dengan nama, kemudian umur sama dengan umur. Nah, kemudian kita memasukkan kelasnya. Membuat kelas MHS atau mahasiswa. Nah, kita akan memisahkan mahasiswa sebagai objek kelas 3 menetapkan kelas mahasiswa pada objek MHS. Nah, sehingga MHS menjadi objek kelas S3 bertipe mahasiswa.
Nah, kemudian kita menggunakan return NHS untuk mengembalikan objek MHS sebagai hasil dari fungsi. Nah, setelahnya kita akan menulis metode print untuk kelas MHS. Nah, di sini kita gunakan fungsi print .mhs karena kita akan menampilkan dataset MHS kita. Kemudian kita masukkan parameter function dengan misalkan P. Nah, P ini adalah objek yang akan kita cek informasinya. Nah, kemudian kita akan mencetak nilai nama dari objek P dengan cat nama kemudian kita masukkan fungsi parameter P kita dengan $$ nama. Di sini untuk mencetak nilainya. Nah, kemudian kita melakukan yang sama untuk umur. Ini kita ganti umur. Sini juga umur. Nah, kemudian selanjutnya kita akan nanti akan mencetak nilai umur dari objek P. Di sini kita akan menggunakan objek dan metode. Di sini kita akan membuat contoh outputnya. Misal ada mahasiswa 1. Mahasiswa ITERA. Misal kita namanya buat Elis. Kemudian Elis ini berumur 23 tahun. Kemudian ini di sini akan membuat objek mahasiswa baru dengan nama Elis. Nah, kemudian dengan umur 23, kemudian menyimpannya di variabel mahasiswa 1 ini. Nah, kemudian kita print mahasiswa 1 atau MHS 1 untuk menampilkan objek mahasiswa. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini ada $, nama Elis, kemudian umurnya, kemudian ada umur, dan ada kelasnya, yaitu kelas mahasiswa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba kelas S4. Sebenarnya apa sih kelas S4 ini? Bedanya sama S3 tuh apa gitu? Kalau di S3 ini, fungsi yang dipakai untuk mendefinisikan si kelasnya ini adalah fungsi class. Fungsi class saja. Nah, kalau di S4 kita pakainya itu set class. Apa bedanya sih dalam bentuk yang
selain fungsi gitu. Nah, dia ini objeknya itu lebih formal daripada di S3. Nanti bakal kelihatan ya bentukannya kayak gimana, bakalan beda sama S3. Terus sama S4 ini juga bentuknya ini lebih kompleks daripada si S4. Ini S4 itu adalah kelas yang paling sederhana dan primitif dibandingkan kelas-kelas yang lain, makanya dia itu sering banget dipakai, apalagi untuk pemula. Nah, kalau di kelas S4 ini, dia ini bentuknya itu lebih kompleks, lebih formal. Dan kalau menurut aku tampilannya lebih cantik daripada si S3 gitu. Nah, kita langsung coba aja mendefinisikan kelas S4. Untuk mendefinisikan kelasnya itu kita pakai set class. Fungsi set class yang tadi udah aku ceritain. Terus kita masukin aja nama kelasnya apa. Misalnya mau kita pakai nama kelas ini apa? Benda. Terus misalnya apa? Oh, kita masukin slot. Slot ini sebenarnya gunanya untuk apa sih? Dia ini untuk ngebuat variabel dalam dataset yang mau kita buat gitu. Di sini kita udah memikirkan gitu. Nanti dataset kita ini bentuknya mau kayak gimana. Kita pakai list karena variabel yang mau kita pakai ini lebih dari satu. Nah, contohnya di sini nama benda misalnya. Nama underscore benda. Terus dia mau tipenya apa gitu, tipe data ini. Karena dia nama, jadi kita bakal pakai karakter aja. Karakter. Terus jumlah misalnya. Nah, di variabel jumlah ini kita bakal pakai tipe data numerik karena jumlah ini kan dia angka ya bentukannya, bukan kalimat atau kata gitu. Jumlah numerik. Terus kita coba jalanin. Nah, ini dia udah ngeset. Jadi nanti setiap kali kita manggil, kita gunain kelasnya itu adalah benda, terus kita masukin datanya, nanti dia langsung terkoneksi gitu, langsung masuk ke dalam datasetnya gitu. Nah, di sini kita coba set class. Misalnya kita mau masukin data baru gitu ya. Ini kita kan mau membuat objek, maksudnya tuh mau membuat data baru. Misalnya kita mau buat benda 1. Kita masukin kelasnya dulu, pakai fungsi new, biar dia bisa masuk ke dalam datasetnya. New, terus kita masukin kelasnya adalah benda, harus sama ya, karena dia case sensitive. Nanti kalau misalnya B-nya kecil, nanti dia nggak ini sebenarnya mau masuk ke kelas yang mana sih gitu, dia nggak paham. Terus kita masukin, ini kan berdasarkan slot ya. Di slot ini ada pertama itu mau kita masukin itu nama benda terus jumlahnya. Sebenarnya bisa kalau misalnya kamu masukin misalnya sapu, terus habis itu jumlahnya ini misalnya 2. Sebenarnya bisa kayak gini, cuman biar lebih meyakinkan dipakai lagi nama benda, nama underscore benda sama dengan sapu, terus jumlahnya sama dengan 2. Nah, ini biar kamu nggak lupa aja sebenarnya tuh urutannya kayak gimana sih. Nah, kalau misalnya kamu masukin nama variabelnya, dia ini bakal otomatis dimasukin ke variabel yang sesuai gitu. Misalnya kamu mau pakai 2-nya di depan, habis itu sapunya di belakang, karena kamu lupa urutannya itu nama benda duluan, apa jumlahnya duluan. Kalau misalnya kamu nggak pakai nama variabelnya, dia bakalan bingung lah, katanya karakter, kok malah masukinnya numerik gitu. Nah, kalau misalnya kita kasih nama variabel di depannya, dia bakal langsung oh maksudnya tuh ini dimasukin ke nama benda. Nanti dia bakal masuk ke nama benda, bukan 2 yang ke nama benda gitu. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan dataset yang udah kita masukin gitu ya. Nah, di sini
kita harus menuliskan metodenya dulu pakai set method. Set method. Pertama kita bakal masukin metode yang mau kita pakai itu apa. Karena kita mau menampilkan, makanya kita pakai metode show. Terus kita masukin kelasnya yang kita pakai itu mau kelas yang apa. Kelasnya kan karena tadi benda, makanya kita masukin benda di sini. Terus di sini kita bakal masukin function objek. Jadi nanti tiap objek dalam dataset yang memiliki kelas benda, dia itu bakal dimasukin ke dalam, dijadikan sebagai objek 1, objek 2 gitu. Nah, terus kita pakai kurung kurawal. Nah, di sini karena kita mau menampilkan kan, mau menampilkannya itu seperti apa sih? Nah, misalkan mau menampilkannya itu nama bendanya dulu, habis itu jumlahnya berapa. Atau ya terserah mau kayak gimana bentukannya. Misalnya kayak gini. Karena kita mau pakai semuanya, kita pakai fungsi cat. Concat. Nama benda objek 2. Terus kita masukin di sini objek. Nah, karena dia ini kelasnya S4 ya. Kan kalau yang sebelumnya di S3 ini kita makanya tanda dolar. Nah, kalau di S4 ini dia bukan pakai tanda dolar lagi, kita pakai tanda @ objek @ nama underscore benda. Sesuai dengan nama variabelnya ya. Objek @ nama benda. Terus kita misalnya mau enter aja, n. Atau langsungnya gini. Jumlah sisa misalnya. Objek @ jumlah. Nah, kayak gini coba kita jalanin ya. Apakah dia bisa jalan? Ya, udah bisa tersimpan ya. Oh ya, tadi mau aku jelasin fungsi cat ini sebenarnya apa. Fungsi cat ini sebenarnya sama aja kayak fungsi print, cuman kalau di print itu dia cuma bisa mengeprint satu kata atau satu objek atau variabel yang kita punya gitu. Nah, kalau misalnya fungsi cat ini dia bakal nyambungin. Ini nih dia anggap satu nih, nama benda titik 2, ini dia anggap satu kata, satu kalimat. Satu objek lah. Terus yang objek @ nama benda ini juga kan dia jadiin satu objek, terus dia gabungin. Jadi hasilnya nanti bakal kita lihat. Nah, buat menampilkan bentukan yang tadi udah kita buat, metode yang kita buat, kita akan mengaplikasikannya dengan mengaplikasikannya dengan manggil si objeknya. Misalnya tadi benda 1. Kita panggil. Benda 1 not found. Coba kita ulang lagi. Benda 1. Nah, dia akan bentuknya kayak gini. Misalnya nama benda sapu. Terus jumlah sisanya itu 2. Misalnya kita tambahin titik 2 di sini, dia bakal berubah jadi kayak gini. Nama benda sapu. Jumlah sisanya 2 gitu. Oke, begitu untuk S4. Nah, contoh lainnya misalnya ini. Ini kalau di S3, kita coba jalanin ini.
Di S3 bentuknya kayak gini kan. Misalnya kita punya judul, kita mau buat daftar buku. Kita tulis dulu functionnya itu, dia punya judul, genre, pengarang, penerbit, terus kode bukunya. Terus kita buat bukunya, itu punya list, judul itu sama dengan judul, genre sama dengan genre, pengarang itu sama dengan pengarang. Ya udah kan udah sama. Terus kita bikin kelas kelasnya sendiri. Udah nanti dia bakal menghasilkan buku. Ini untuk function daftar buku ya. Terus kita cara ngeprintnya adalah satu-satu function print ini nih. Kita masukin datanya, misalnya buku satu itu judulnya The Hobbit, terus genrenya petualangan, pengarangnya J.R.R. Tolkien, terus penerbitnya ini dari Gramedia Pustaka Utama, terus kode bukunya misalnya 001. Nah, hasilnya tuh bakal kayak gini. Kan kayak, aduh kok bentukannya begini sih. Nah, di S4 ini bentukannya jadi lebih cantik. Dia lebih, kalau menurut aku lebih gampang ya sebenarnya. Lebih lebih cantik gitu bentukan fungsinya. Nah, hasilnya jadi kayak gini. Judul, Babel. Genrenya fiksi sejarah. Terus seterusnya ini. Daripada yang begini bentukannya, kalian bakal lebih prefer yang S3 atau S4. Menurut aku sih mending S4 ya. Gitu, itu untuk contoh lain dari S4. Terima kasih. Dadah. Oke, untuk selanjutnya kita akan masuk ke kelas R6. Nah, di mana R6 ini sendiri adalah sistem OOP modern yang ada di dalam R, yang dimana ini memiliki kemiripan dengan bahasa pemrograman yang ada di Python. Nah, di Python itu biasanya namanya inheritance, yang memiliki fungsi yang sama seperti enkapsulasi dan juga pewarisan sifat. Nah, pewarisan sifat itu yang ada dari kelas parent dan kelas uh, childnya. Oke, misalkan kita ingin mendefinisikan kelas R6 dengan peserta. Peserta. Misalkan kita panggil R6 kelasnya. Kelas, terus kita bikin namanya peserta, terus public, kita bikin listnya. Listnya itu kita pilih uh, listnya itu kita pilih nama dengan 0, terus kita pilih umur ke 0 juga. Terus kita inisiasi dengan function nama dan umur. Nama, umur. Nah, setelah itu kita bikin si self untuk mengambil kolom dari nama. Kita bikin nama juga. Terus untuk self umur, kita masukkan umur. Nah, selanjutnya itu kita bagian tampilkan hasilnya dengan print. Functionnya kita pertama bikin untuk si nama, self nama. Terus kita bikin untuk si umurnya, self umur. Oke, selanjutnya kita mencoba membuat suatu objek ya. Misalkan kita bikin untuk
menambahkan peserta satu. Nah, kita ngambil sifat dari si peserta tadi. Serta terus kita masukkan namanya itu misalkan Elis. Elis, terus umurnya itu kita masukkan 72. Nah, misalkan kita print dulu. Nah, setelah satu. Nah, misalkan kita mau ngubah lagi nih. Si peserta satunya itu umurnya jadi 27. Nah, peserta satunya kita print lagi. Print. Nah, dijalankan, maka eh, oh ini belum datang. Nah, maka si peserta. Oh, ini kita belum tambahin nil. Nah, jadi karena kita mau bikin objek baru ya, jadi kita bikin peserta, terus kita bikin kolom baru yaitu new. Dengan fungsi new kita jalankan baru eh, jalan. Oh ya, ini belum definisikan juga. Nah, nah jadi akan ditampilkan hasil nama dan umurnya itu 72 dan nama umur yang baru itu 27 setelah diubah. Nah, dia jadinya udah mewarisi sifat dari si pesertanya ini untuk variabel peserta satu. Nah, jadi dia langsung ngeprint nama orangnya tetap sama yang kita ubah tadi itu cuman si umurnya jadi 27. Nah, itu untuk pewarisan sifat dari si kelas R6. Oke, mungkin itu sekian penjelasan dari saya. Mungkin itu juga penjelasan untuk modul 6 kali ini tentang em, pengembangan pemrograman fungsi pada R. Jadi kita lebih banyak untuk melakukan lebih mengenal fungsi-fungsi pada R untuk kita kembangkan lagi, kita kembangkan dengan pemrograman fungsinya. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih.